Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahi hambanya dengan rahasia-rahasia yang indah dan memenuhi hati hamba dengan cahaya agama. Dialah yang mencurahkan limpahan kasih rahmatnya. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul pilihan. Begitupun atas keluarga dan para sahabat beliau. Allah berfirman, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Wahai saudara-saudaraku yang beriman, dengarlah serta taatilah seruan-seruan Tuhanmu ini dengan sepenuh jiwa dan ragamu. Wahai hamba, engkau tiada memiliki sesuatu pun kecuali apa yang aku kehendaki untuk menjadi milikmu. Tidak juga engkau memiliki dirimu, karena akulah maha penciptanya. Tiada pula engkau memiliki jasadmu, maka akulah yang membentuknya. Hanya dengan pertolonganku engkau dapat berdiri, dan dengan kalimatku engkau datang ke dunia. Wahai hamba, katakanlah tiada Tuhan melainkan Allah. Kemudian tegaklah berdiri di jalan yang benar. Maka tiada Tuhan melainkan aku, dan tiada pula wujud yang sebenarnya wujud kecuali untukku. Dan segala yang selain daripada sesuatu adalah dari buatan tanganku dan dari tiupan rohku. Wahai hamba, segala sesuatu adalah kepunyaanku dan bagiku dan untukku. Jangan sekali-kali engkau merebut apa yang menjadi kepunyaanku. Kembalikanlah segala sesuatu itu kepadaku. Niscaya akan kubuahkan pengembalianmu dengan tanganku, dan kutambahkan padanya dengan kemurahanku. Serahkanlah segala sesuatu kepadaku, niscaya kuselamatkan engkau dari segala sesuatu. Ketahuilah, hambaku yang terpercaya adalah yang mengembalikan segala yang selainku kepadaku. Wahai hamba, maka telitilah dirimu setelah engkau mempercayaiku. Sudahkah engkau mengembalikan segala sesuatu itu kepadaku? Dan sudahkah engkau memenuhi perjanjian yang telah engkau buat denganku? Wahai hamba, kuciptakan segala sesuatu itu untukmu. Maka bagaimana aku rela kalau engkau peruntukkan dirimu bagi sesuatu itu? Wahai hamba, aku tidak rela engkau peruntukkan dirimu bagi sesuatu, walau harapanmu akan surga sekalipun. Karena aku ciptakan engkau hanya untukku, supaya engkau berada di sisiku, di sisi yang tiada sisi, dan di mana yang tiada mana. Aku ciptakan engkau atas pola gambaranku, seorang diri dan tunggal, mendengar, melihat, dan berkemauan, serta berbicara. Dan aku jadikan engkau mempunyai kemampuan untuk tajallinya, menyatakan nama-namaku, dan tempat untuk pemeliharaanku. Engkau adalah sasaran pandanganku. Tiada dinding penghalang yang memisahkan antaraku dan antaramu. Engkau teman duduk semajelis denganku, maka tiada pembatas antaraku dan antaramu. Wahai hamba, tiada antaraku dan antaramu, antara aku lebih dekat kepadamu dari dirimu sendiri. Aku lebih dekat kepadamu dari ucapan lisanmu. Maka pandanglah kepadaku, karena aku senang memandang kepadamu. Nah, wahai saudara-saudaraku,
di mana lagi kita memperoleh Tuhan seperti itu? Adakah Tuhan yang lain yang lebih pengasih? Tentu saja tidak ada. Sebab itu marilah kita bersama-sama berserah diri sepenuhnya, lahir dan batin, demi untuk dan karenanya semata-mata. Baiklah, saya akan membahas kajian yang pertama, yaitu pengenalan diri. Ketahuilah, sesungguhnya yang dimaksud dengan syariat yaitu segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tarikat yaitu melakukan segala yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja demi untuk mendekatkan diri kepadanya. Hakikat yaitu kesampaian Allah Subhanahu wa taala dengan nur tajallinya. Sedangkan ma'rifat yaitu pengenalan. Yang dimaksud syariat yakni menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tarikat yakni merasakan hadirnya Allah di dalam hati, semata-mata zikir kepadanya. Hakikat yakni melihat Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatan mata hati. Dan ketika salat dilaksanakan dinamakanlah syariat. Dan kesungguhan dalam salat demi Allah Subhanahu wa taala semata-mata dinamai tarekat. Dan ketika solat kita sampai kepada Allah, maka dinamai hakikat. Demikian menurut kitab Ushul, juga dinamakan dalam kitab Jami'ul Ushul. Pengenalan itu ada dua, yaitu yang pertama pengenalan hak atau pengenalan tauhid. Yang kedua pengenalan hakikat. Pengenalan hak atau pengenalan tauhid sebab telah dinyatakan tentang semua nama-nama dan sifatnya. Sedangkan yang dikatakan pengenalan hakikat itu tidak ada jalan untuk sampai, karena kita tidak dapat menemuinya dengan penglihatan zat pada kita. Adapun kelemahan dalam pengenalan hakikat pada Allah Subhanahu wa taala, justru itulah sebenarnya penemuan yang benar. Berikut saya akan membahas asal kejadian solat yang kita lakukan setiap hari sebanyak 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan salat dari 4 huruf berasal dari nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu alif, ha, mim, dal. Penjelasannya, alif berdiri, rahasia pada kita, zat pada Tuhan. Ha ruku, nyawa pada kita, sifat pada Tuhan. Mim sujud, hati pada kita, nama pada Tuhan. Dal duduk, tubuh pada kita, ciptaan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila telah berdiri solat, tetapkanlah pandanganmu pada zat Allah semata-mata. Bila telah ruku, tetapkanlah pandanganmu pada sifat Allah semata-mata. Bila telah sujud, tetapkanlah pada nama Allah semata-mata. Bila telah duduk, tetapkanlah pandanganmu pada ciptaan Allah semata-mata. Bila telah di luar solat, takutilah Tuhanmu serta malulah padanya. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, sesungguhnya sembahyang itu membangkitkan nyawa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Adapun tubuh itu apabila Anda berdiri bersembahyang kemudian mengucapkan takbir, maka matikanlah zat dan sifat Anda. Tinggal zat Allah semata-mata yang diyakinkan. Apabila Anda ruku, itulah yang dinamakan bermi'raj, artinya Tuhan telah ada. Apabila Anda sujud, itulah yang dinamakan bermunajat, artinya Anda berhadapan dan berdialog dengan Tuhan. Apabila Anda duduk, itulah tibdal namanya, artinya dengan pendengarannya Anda mendengar, dengan penglihatannya Anda melihat. Menurut para ulama ahlus sunnah, sesungguhnya sembahyang itu lebih mulia daripada dunia beserta segala isinya. Dikatakan bahwa gerakmu itu bukanlah gerak sendirimu, akan tetapi Tuhan Allah Subhanahu wa taala itulah yang menjadikan engkau beserta gerakan itu.
Bagi mereka yang tidak memahami i'tidal, disamakan halnya menyembah berhala. Sangat besar dosanya pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hakikat solat, bila kita berdiri untuk solat, maka diniatkan alif yang berdiri. Bila kita telah ucapkan usolli, satukanlah niat kita kepada Allah Ta'ala. Bila kita ucapkan farda, kita yakin bahwa kita telah beserta Tuhan, serta berbisik-bisik dengan Tuhan. Bila kita telah membaca Al-Fatihah, kita yakini bahwa kita telah berbicara dengan Tuhan. Bila telah membaca ayat berikutnya setelah Fatihah, sama dengan bercakap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita telah ruku, niatkan dirinya serta yakinkan di hati bahwa menghormat kepada Tuhan. Bila kita ucapkan sami Allahu liman hamida, yakinkan bahwa Tuhan mengetahui dan mendengar kita. Bila kita sujud, niatkan diri mim. Niatkan di dalam hati bahwa tiada Tuhan yang lain kecuali hanya Allah. Bila kita duduk, niatkan diri dal. Yakinkan dalam hati bahwa tiada lagi yang ada selain Allah Ta'ala. Bila telah mengucapkan salam, maka takutilah serta merasa malulah terhadap Tuhan. Bila telah selesai solat, niatkan pahala solatmu pada Nur Muhammad. Dengannya lah sampai pada kesatuan Allah Ta'ala. Bila kita berdoa, yakinkan diri di Ka'bah kita membaca doa. Demikianlah yang ditertibkan dalam solat. Adapun sumber salat 5 waktu, itu bersumber dari surat Al-Fatihah. Artinya 5 pasal yang terbuka menjadi hakikat daripada salat 5 waktu itu, yaitu pertama perkataan, kedua penglihatan, ketiga pendengaran, keempat penciuman, dan yang kelima perasaan. Dan mukarana solat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai sekalian umatku, ketahuilah mukarana di dalam sembahyang atau solat, sebab barang siapa yang telah mengetahuinya, maka sesungguhnya ia telah memiliki pengetahuan yang tidak meragukan lagi, dan orang itulah yang sah dijadikan imam." Subuh berarti dia sendiri yang menyembah dirinya. Duhur berarti dia sendiri yang punya perbuatan. Asar berarti dirinya sendiri. Maghrib berarti dialah yang hormat atau berwibawa. Sedangkan salat witir, dialah yang disembah dan juga yang sembah dirinya sendiri. Adapun bila telah didirikan solat atau dilaksanakan, maka diharamkanlah api neraka bagi kita. Adapun bila ditinggalkan solat itu, maka sanksi hukumnya sebagai berikut. Meninggalkan salat subuh, maka bercerailah imannya. Meninggalkan salat duhur, maka bercerailah dengan Al-Quran. Meninggalkan salat asar, maka bercerailah dengan malaikat-malaikatnya. Meninggalkan salat maghrib, maka bercerailah dengan segala-galanya. Meninggalkan salat isya, maka bercerailah rezeki pemberian Tuhan. Meninggalkan salat witir, maka bercerailah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut, maka tertulislah di Lauful Mahfuz sebagai orang munafik. Yang dikatakan munafik yaitu kehidupannya sia-sia, dan yang dimaksud dengan sia-sia yaitu mendekati kekafiran dan menjauhi kebenaran, atau dekat kepada neraka dan jauh pada surga. Bicara tarekat, subuh itu bicaranya tubuh dan nyawa. Bila kita tinggalkan, maka bercerailah tubuh dan nyawa kita. Bicaranya salat duhur, yaitu bicaranya 4 sisi, yaitu muka, belakang, kanan, dan kiri. Bila ditinggalkan, bercerailah kita dari semua itu. Asar bicaranya tangkai yang 4, yaitu 2 tangan dan 2 kaki. Bila ditinggalkan, maka bercerailah tangan dan kaki kita. Maghrib bicaranya hidung dan mulut kita.
Bila ditinggalkan berarti kita kehilangan dua hal tersebut. Isa bicaranya dua mata dan dua telinga. Maka bila ditinggalkan berarti kita kehilangan penglihatan dan pendengaran. Kelima waktu salat tersebut bila ditinggalkan berarti suatu keingkaran pada diri kita, serta kekafiran pada Allah Subhanahu wa taala dan terlepas dari keumatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat witir bicaranya nur atau cahaya atau terang. Bila ditinggalkan berarti kegelapanlah yang diperoleh di dalam kubur serta kesesatan di akhirat. Salat Jumat mengandung dua kebenaran, yakni pertama melepaskan kita dari neraka dan yang kedua memperoleh tempat yang luas di surga. Khotbah pertama adalah mendapatkan pelayanan bidadari, khotbah kedua memperoleh kelengkapan sempurna di dalam surga. Waktu yang disukai Allah adalah orang yang terdahulu menunggu masuknya waktu solat. Waktu yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala ialah telah lama duduk dengan tenang menanti masuknya waktu solat, baru orang lain datang. Waktu yang diampuni Allah Subhanahu wa taala ialah akhir waktu, baru tiba untuk solat, namun belum terlambat. Adapun kejadian dalam waktu yang 5, yang pertama, pada salat duhur dijadikannya dada dalam kandungan. Pada takbir pertama dijadikan isi bagian kanan, pada takbir kedua dijadikan isi bagian kiri, pada takbir ketiga dijadikan belakang bagian kanan, pada takbir keempat dijadikan belakang bagian kiri. Pada salat asar dijadikan tangkai yang 4 di dalam kandungan. Pada 2 takbir yang pertama dijadikan kedua tangan. Pada 2 rakaat yang akhir dijadikan kedua kaki. Salat maghrib dijadikan hidung dan mulut di dalam kandungan. Pada 2 rakaat pertama dijadikan kedua lubang hidung. Pada rakaat yang 1 di akhir dijadikan lubang mulut. Salat isya dijadikan kedua mata dan telinga di dalam kandungan. Pada 2 rakaat pertama dijadikan kedua lubang telinga dan 2 rakaat di belakang terbukanya kedua mata. Salat subuh yaitu kejadian seluruh bulu atau rambut di dalam kandungan. Azan subuh dijadikan urat-urat dalam kandungan. Qamat pada salat subuh dijadikan tulang-tulang di dalam kandungan. Takbir pertama dalam salat subuh dijadikan kekuatan di dalam kandungan. Takbir kedua pada salat subuh sudah lengkap tubuh di luar dan di dalam. Kunut diberikan gerak dalam kandungan. Demikianlah yang dikehendaki dalam melakukan salat 5 waktu sebagai asal usul kesempurnaan tubuh kita. Adapun tajalli Tuhan pada waktu yang 5. Subuh adalah diibaratkan kenyataan tajalli pertama terdiri dari 2 rakaat, 1 rakaat bagi Tuhan dan 1 rakaat bagi hamba. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengenal dirinya, dia juga mengenal pada Tuhannya. Adapun sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh, itu adalah hakikatnya diisyaratkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terpisah. Duhur adalah diibaratkan kenyataan atau tajalli kedua, diisyaratkan kepada kesucian dan keagungan Allah, maka nyatalah dia di dalam ilmunya, pada maklumunnya. Tajalli Tuhan seru sekalian alam dan pada maklumunnya ada 4 rakaat. Rakaat pertama mengetahui ilmunya, rakaat kedua mengetahui kehendak iradatnya, rakaat ketiga mengetahui kekuatan atau kodratnya, rakaat keempat mengetahui keesaan atau ketunggalannya. Asar diibaratkan kenyataan atau tajalli yang ketiga, yaitu kenyataan 4 rakaat pada sembahyang. Rakaat pertama mengetahui zatnya, rakaat kedua mengetahui sifatnya, rakaat ketiga mengetahui af'alnya, rakaat keempat
mengetahui bekas perbuatannya. Jadi pada ta'yun yang ketiga ini terciptalah waktu, yaitu waktu asar. Maghrib adalah diibaratkan kenyataan tajalli yang keempat, yaitu ilmu, alim, maklumun atau tajalli 3 rakaat. Pada rakaat pertama mengetahui ilmunya. Pada rakaat kedua mengetahui alimnya. Pada rakaat ketiga mengetahui maklumunnya. Ilmu itu yang melihat pada maklumun di dalam alim, sama halnya orang yang melihat rupa atau wajah di dalam cermin. Adapun alim itu yang dinamakan cermin, tempatnya kenyataan bayang-bayang ilmu. Artinya ilmu itulah yang melihat wujud kebenarannya yang suci lagi agung. Adapun cermin itu wujud idhafi namanya. Sebab itulah sehingga dikatakan ilmu melihat pada wajah atau rupa atau maklumun. Maklumun itu rupa yang dilihat dalam cermin. Artinya 3 rakaat di dalam waktu itu, yaitu waktu maghrib. Penjelasan ilmu, alim dan maklumun. Ilmu yang memandang kepada cermin, alim itulah yang menjadi cerminnya. Maklumun merupakan rupa yang dipandang di dalam cermin. Cermin itu ayyan sabihat namanya. Rupa yang kelihatan di dalam cermin, wujud idhafi namanya. Itulah yang nampak dan disenangi oleh ayyan sabihat. Ayyan sabihat yaitu perumpamaan daripada hakikat isya pada martabat ilmu. Sekali-kali tiada ia mawujud, tetapi adalah maudum yang sabihat di dalam ilmu hak ta'ala. Sekali-kali tiada dia keluar menjadi ayyanu kharijah, dan tiada ia zahir menjadi wujud aini, tetapi adalah dia kekal pada keadaannya di dalam buthun, yaitu syu'un, zat yang nyata pada martabat wahdah. Dan karena butun itu zat baginya, dan yang zahir menjadi ayyanu kharijah, itu segala hukum dan astarnya, lazimnya dengan sebat wujud hak ta'ala. Karena di sana tiada wujud melainkan hanya wujud hak ta'ala. Sedangkan waktu isya adalah diibaratkan kenyataan atau tajalli yang kelima. Karena nur yang kelima ini kebenarannya Allah, Tuhan yang suci lagi mulia, telah sempurna namanya, yaitu tajalli nur zat, tajalli nur sifatnya, tajalli nur namanya, tajalli nur af'alnya, dan tajalli nur bekas tangannya. Itulah yang 5 waktu telah terbuka pada diri kita. Di dalam jiwa kita ada Allah Ta'ala, yaitu yang pertama penglihatan, kedua pendengaran, ketiga penciuman, keempat perkataan, dan yang kelima pengetahuan. Jadi 5 waktu itu merupakan kekuatan Tuhan dengan adanya zat, sifat Allah dan af'alnya serta bekas perbuatannya. Waktu isya itu terdiri dari 4 rakaat, yaitu pada rakaat pertama mengetahui nurnya, pada rakaat kedua mengetahui nyawa, pada rakaat yang ketiga mengetahui akal, pada rakaat yang keempat mengetahui perkataan. Artinya nur itu tajalli seperti ilmunya, kodratnya, kebenarannya suci dan tinggi. Diciptakanlah makhluk di dalam mata ruhun idhafi, yaitu Allah namanya, bayang-bayang di dalam zatnya. Di dalam zatnya kalamullah, di dalam kalamullahi wujud Allah, yaitu artinya isya'i 4 rakaat. 4 rakaat itu kenyataan dalam 5 waktu. Adapun matahari itu diibaratkan kenyataan adanya, adapun bulan itu diibaratkan nyawanya, hakikatnya, adapun bintang-bintang itu diibaratkan akalnya manusia. Adapun jisim-jisim, jauhar, arad,
diibaratkan alam jalannya segala sesuatu, artinya baru adanya. Adapun segala yang baru itu alam namanya, artinya alam itu perhimpunannya. Adapun nyawa manusia itu terdiri atas 4, yaitu yang pertama ruh idhafi, yang kedua ruh rahmani, yang ketiga ruh rohani, dan yang keempat ruh jasmani. Adapun nafsu itu terdiri dari 4 macam, yaitu nafsu amarah, nafsu sawiyah, nafsu lawamah, dan nafsu mutmainnah. Adapun salat Jumat itu diibaratkan hari yang 7, diisyaratkan kepada sifat 7, yaitu hidup, ilmu, kodrat, iradat, pendengaran, penglihatan, dan perkataan. Jadi sifat 7 itu artinya himpunan segala hari pada orang yang beriman. Adapun malam itu diibaratkan kenyataan zat Allah, dan siang itu diibaratkan kenyataan sifat Allah. Malam itu mengisyaratkan kefanaan segala sifat, artinya tiada pengenalan, tiada bicara, sebab sudah tidak ada kenyataan, tiada perenungan, dan tiada pengetahuan. Siang itu mengisyaratkan kenyataan pengetahuan dan pengenalan. Adapun kenyataan 5 waktu itu adalah sebagai berikut. Subuh itu kenyataan rahasia, duhur itu kenyataan nyawa, asar itu kenyataan hati, maghrib itu kenyataan akal, isya itu kenyataan tubuh. Demikianlah kenyataan salat pada manusia. Berikut ini saya akan membahas lagi nabi, malaikat, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada pada waktu 5. Pada waktu duhur, nabinya Nabi Ibrahim alaihissalam, malaikatnya malaikat Jibril, sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Pada waktu asar, nabinya Nabi Yusuf, malaikatnya Mikail, sahabatnya Umar. Pada waktu maghrib, nabinya Nabi Musa alaihissalam, malaikatnya Israfil, sahabatnya Utsman. Pada waktu isya, nabinya Nabi Isa alaihissalam, malaikatnya Israel, sahabatnya Sayyidina Ali. Sedangkan subuh, nabinya Adam alaihissalam, malaikatnya malaikat ruhani. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau berdiri untuk solat, isyaratkanlah dirimu alif, lenyapkanlah dirimu pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila engkau telah mengetahui dirimu berasal dari Tuhan, serta telah mengetahui kepulanganmu kepada Tuhan, maka selamatlah engkau di dalam kubur. Apabila engkau tidak mengetahui hal ini, berarti akan menempuh perjalanan panjang di akhirat. Yang mengetahui kepulangannya kepada Tuhan dikatakan junub yang tidak batal. Selanjutnya saya akan membahas lagi, yaitu asal kejadian manusia. Asal kejadian manusia di dalam kandungan. Setelah cukup 9 bulan dalam kandungan ibu, maka Tuhan berfirman, hai syahadat, keluarlah engkau ke dunia. Syahadat menjawab, saya takut ya Tuhan. Tuhan berkata, mengapa engkau takut? Syahadat menjawab, siapakah namamu ya Tuhan? Tuhan menjawab, siapa juga namamu? Syahadat menjawab, syahadat nafsiya namaku ya Tuhan. Tuhan berkata, namaku sama dengan manusia. Syahadat menjawab,
Sebelum engkau menciptakan aku dan sesudahnya, maka aku jadilah hamba. Tuhan berkata, Satinja namaku, Junnu namamu, sebelum alam kunyatakan. Sesudah alam kunyatakan, namamu Muhammad. Syahadat menjawab, Oh, Muhammad namaku ya Tuhan. Kalau begitu engkaulah yang bernama Allah Ta'ala, yang kuucapkan kepadamu. Akulah yang menamakan engkau Allah Ta'ala. Tuhan berkata, keluarlah ke dunia dan jangan bercerai dengan Al-Fatihah. Qul huwallahu ahad, waktu yang 5. Sebab itulah yang menghubungkan kita di dunia dan di akhirat. Itulah yang menjadikan dasar kejadian manusia. Setelah lahir di dunia, maka dibacalah inna ansalnahu fi lailatul qadar. Mula bersatunya nyawa dengan tubuh. Adapun mula pertama akan dimasukkan nyawa ke dalam tubuh, Tuhan berkata, Hai nyawa, apakah engkau mau menikahi si tubuh sebagai istrimu? Maka nyawa menjawab, Saya mau ya Tuhan. Tuhan berkata, Hai nyawa, apa yang menjadi maharmu? Nyawa menjawab, hanya iman dan keikhlasan semata-mata ya Tuhan. Siapa yang menikahkan engkau? Tuhan bertanya. Syahadat yang menikahkan saya ya Tuhan. Siapa saksimu? Satinja yang menyaksikan saya ya Tuhan. Jawab syahadat. Siapa nama walimu? Junnu yang menjadi waliku ya Tuhan. Apa yang kau sambutkan pada nyawa? Tanya Tuhan. Syahadat menjawab, ucapan syahadat, salat, puasa di bulan Ramadan, berzakat dan naik haji bila ada kemampuan. Pasal yang menyatakan tentang tubuh lahir dan tubuh batin ialah tubuh batin kita terdiri atas 7, yaitu abdiyat, wahdat, wahidiyat, arwah, hisal, alam ajsam, alam hisam. Adapun tubuh lahir kita juga terdiri dari 7, yaitu hati, nyawa, rahasia, syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Adapun tubuh batin itu lebih halus daripada halusnya tubuh lahir. Tak dapat dilihat dengan mata kepala, dan tak dapat diraba, dan tak berukuran, dan ditentukan ukurannya. Demikianlah pengenalan tentang tubuh lahir dan batin yang sebaiknya dikenal serta dipahami. Sebab apabila Anda mengenal dirinya, maka mengenal pula pada Tuhannya. Tidak bercerai hamba dengan Tuhan. Pasal yang menyatakan tentang makam atau tempat iman pada diri kita ialah ada 5 tempat, yaitu pada sulbiyah, pada pusat, pada dada, pada kepala, dan pada nafsu. Ruhul idhafi namanya yang tinggal di sulbiyah, dialah yang menggerakkan tubuh. Ruh nabati namanya yang tinggal di pusat, dialah yang menggerakkan hati. Ruhul a'lam namanya yang tinggal di perut, dialah yang menggerakkan nyawa. Ruhul Qudus namanya yang tinggal di kepala, dialah yang menggerakkan rahasia. Ruhul Hakka namanya yang tinggal di nafsu, dialah yang menggerakkan nafsu. Nurullah namanya yang tinggal pada Allah Ta'ala, dialah yang menjadikan sekalian alam beserta isinya. Iman itulah yang dinamai Nurullah, diketahuinya yang dinamai Allahu Nurus Samawati wal Ard. Pada waktu subuh, iman tinggal di dalam nafsu, Tuhan meliputinya di luar, tidak berpisah. Pada waktu duhur, iman tinggal di kepala, Tuhan meliputinya di dalam dan di luar, tiada perpisahan. Pada waktu asar, iman tinggal di perut, Tuhan meliputinya di dalam dan di luar, tiada pemisahan. Pada waktu maghrib, iman tinggal di pusat, Tuhan meliputinya di dalam dan di luar, tiada pemisahan. Pada waktu isya, iman tinggal di sulbiyah,
Tuhan meliputi di dalam dan di luar, tidak ada pemisahan. Selanjutnya saya akan membahas lagi tentang kejadian Nabi Adam alaihissalam, yaitu setelah lembaga Adam selesai, maka Tuhan memerintahkan malaikat Jibril untuk memasukkan roh ke dalam tubuh Adam. Namun 3 kali berturut-turut roh itu dimasukkan selalu terlepas kembali. Lalu Tuhan memerintahkan kepada malaikat Israel untuk memasukkan roh itu beserta 2 huruf yang ditaruh pada tenggorokannya. Namun Adam pun bersin sehingga ia mengucapkan Alhamdu yang terdiri dari 5 huruf. Itulah sebabnya sehingga disunnahkan mengucapkan Alhamdu bila orang bersin. Setelah roh Adam itu sudah menetap di dalam jasadnya, maka diberikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala 7 sifat, yaitu hidup, kodrat, iradat, ilmu, pendengaran, penglihatan, dan perkataan. Inilah yang dikatakan amanah. Selanjutnya dikeluarkanlah rukun 13 dari sifat 7 itu. Yang pertama rukun kalbi yang mengandung 2 sifat, yaitu niat dan tertib, berasal dari sifat ilmu. Yang kedua rukun fi'liyah atau tubuh mengandung 6 sifat, yakni berdiri, ruku, i'tidal, sujud, lawan sujud, dan duduk. Sifat yang 6 ini berasal dari sifat kodrat dan iradat. Yang ketiga rukun kauliyah atau lidah yang mengandung 5 sifat, yaitu takbir, fatihah, tahiyat, salawat, dan bersalam. Yang 5 ini berasal dari sifat pendengaran dan sifat perkataan. Apabila telah memahami sumber keluarnya rukun 13, maka pahami pula cara kembalinya. Cara pengembaliannya adalah sebagai berikut. Kandungan rukun kalbiyah, yakni niat dan tertib, dikembalikan kepada sifat ilmu. Kandungan rukun kauliyah, yaitu takbir, fatihah, tahiyat, salawat, dan salam, dikembalikan kepada sifat kalam. Kandungan rukun fi'liyah, yaitu berdiri, ruku, i'tidal, sujud, lawan sujud, dan duduk, dikembalikan kepada sifat kodrat dan iradat. Selanjutnya sifat 6 itu dihimpunkan, yakni ilmu, kodrat, iradat, pendengaran, penglihatan, dan perkataan. Semuanya dihimpunkan kepada sifat hidup. Sebab itulah yang menjadi induk. Sifat hidup itu kandungan rukun sifat hidup kita, sebab 5 dimasukkanlah kepada qasad, ta'arud, ta'ayun, apakah ia imam atau makmum. Sesudah itu barulah berdiri dengan sengaja. Inilah Ar-Rahman, artinya rahmat. Kembalikanlah ke dalam alifnya lapas Allah, dimesrahkan nyawanya di dalamnya takbir nur. Ketika takbir diucapkan Allahu Akbar, maka habislah segala hal, tiada suara apa-apa lagi, hanya melihat dengan mata hati. Maka sampailah niat mesrah ke dalam alif Allah, kemudian dimesrahkan nyawa ke dalam takbir nur. Demikianlah perpaduan atas penunggalan tauhid hamba dengan Tuhan. Itulah yang dinamakan salat, yang mempunyai 3 isi, yaitu menyembah, disembah, dan disembahkan. Tubuh itulah yang menyembah, nyawa itulah yang disembahkan kepada Allah, dan Allah itulah sebenar-benarnya yang disembah. Sesudah membuang takbir, apapun yang terlintas di dalam salat tidak usah dihiraukan. Himpunkan ingatan semata-mata kepada Allah sampai khusyuk. Tetapkan hadapanmu pada adanya Allah yang Esa. Inilah yang dimaksud pada dalil sebagai berikut. Mengenal diri, mengenal Tuhan. Matikan diri sebelum mati.
Artinya yang menyembah dan disembah satu maksudnya. Apabila takbir itu telah dibuang, maka dia sajalah yang memuji dirinya. Penjelasan tentang tauhid yang terdiri dari 4 tingkatan tauhid. Yang pertama, tauhid ketuhanan atau tauhid asma, yaitu meniadakan Tuhan yang disembah kecuali hanya Allah Ta'ala yang ada. Yang kedua, tauhid af'al, yaitu meniadakan segala perbuatan kecuali perbuatan Allah Ta'ala yang ada. Yang ketiga, tauhid sifat, yaitu meniadakan semua sifat kecuali sifat Allah Ta'ala yang ada. Dan yang keempat, tauhid zat, yang meniadakan segala sesuatu kecuali hanya Allah Ta'ala yang ada. Adapun kandungan surat Al-Ikhlas, yaitu tauhid bersumber dari Qul huwallahu ahad, makrifat bersumber dari Allahus samad, iman bersumber dari lam yalid, Islam bersumber dari walam yulad, ketentuan bersumber dari walam yakul lahu kufuwan ahad. Adapun syarat tafakkur, yaitu hadapkan rahasianya pada wujud adanya Allah dan zatnya Allah dengan kesadaran yang sepenuhnya tanpa lintasan apapun. Dinamakan Allah artinya rupa ismun jalalah, adapun di dalam hatinya zat Allah. Ketika telah nampak nyata dan jelas rupa itu, maka ditetapkanlah penglihatan hainya yang punya sifat, sehingga dengan itulah ia melihat wujud Allah. Zat Allah inilah yang dinamakan fana fillah, artinya lenyap penglihatannya pada Allah. Inilah juga yang dinamakan baqa billah, telah kekal penglihatannya pada Allah Ta'ala. Selanjutnya saya akan menerangkan suatu pernyataan-pernyataan tubuh, yaitu suatu dialog antara Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bertanya, "Ya Tuhan, mengapa engkau menjadikan aku?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Aku jadikan engkau untuk memujiku. Adamu itu karenaku, kehendakmu itu kehendakku, namamu itu namaku. Ya Muhammad, ketahuilah, aku mewujud atasmu, engkau pun ada padaku. Zatku itu adalah hatimu, wajahku itu ada pada kesucianmu, dahirku itu ada pada gerakmu, batinku ada pada kesenanganmu, berkahku ada pada perbuatanmu, kerajaanku ada pada perkataanmu yang benar, kekekalanku ada pada niatmu, tempatnya Muhammad ada pada rahasia." Nabi Muhammad SAW bertanya, "Ya Tuhan, mengapa Muhammad itu dinamakan Muhammad?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Ya Muhammad, aku namakan Muhammad karena membenarkan adanya aku, mengetahui yang baik dan yang buruk, melihat yang baik dan yang salah, dan melihat makamku." Nabi Muhammad SAW bertanya, "Mengapa rahasia itu dinamakan rahasia ya Tuhan?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Dinamakan rahasia sebab ia berdiri di hidupku, ia melihat kemuliaanku, ia mengetahui himpunanku." Nabi Muhammad SAW bertanya, "Mengapa nyawa itu dinamakan nyawa ya Tuhan?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Dinamakan nyawa sebab ada memang atau keharusanku, ia mengetahui kesucianku, ia melihat citraku, penyeruanku." Nabi Muhammad SAW bertanya, "Mengapa hati itu dinamakan hati ya Tuhan?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Dinamakan hati sebab
berdiri pada kadimku, ia mengetahui kebesaranku, ia melihat zatku serta sifatku. Nabi Muhammad bertanya, mengapa misaleng itu dinamakan misaleng atau batin, ya Tuhan? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, dinamakan misaleng atau batin sebab ia melihat ketunggalanku, ia melihat orang yang disuruh dan semua yang menyuruh. Nabi Muhammad bertanya, mengapa akal itu dinamakan akal, ya Tuhan? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, dinamakan akal sebab ia berdiri pada himpunanku, ia melihat kesempurnaanku, ia mengetahui nama serta orang yang bernama Al-Alad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapa bayang-bayang itu dinamakan bayang-bayang, ya Tuhan? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, dinamakan bayang-bayang sebab ia berdiri pada kekekalanku, ia mengetahui kodrat dan iradatku, ia melihat af'al atau perbuatanku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, di mana bersumbernya rahasia itu, ya Tuhan? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, rahasia itu bersumber pada hidupku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, di mana bersumber nyawa itu, ya Tuhan? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, nyawa itu bersumber dari memangku atau keharusanku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, di mana bersumber hati itu, ya Tuhan? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, hati itu bersumber pada kadimku atau ketuhananku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, di mana bersumber misaleng atau batin itu, ya Tuhan? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, misaleng atau batin itu bersumber pada wujudku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, di mana bersumber akal itu, ya Tuhan? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, akal itu bersumber pada ketunggalanku atau himpunanku atau tauhid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, di mana bersumber bayang-bayang itu, ya Tuhan? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, bayang-bayang itu bersumber pada gerakku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, di mana bersumber nurun itu, ya Tuhan? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, nurun itu bersumber pada zatku. Dia juga yang dinamakan ayan sahbihat, Quran, ismun jalal, nyawa, qadim, dikodimkan, tidak ditindis tanah, berkubur pada Tuhannya, namun ditutup, disembunyikan, nanti di hari kemudian dijadikan tubuh, tidak berpisah dengan Tuhan. Itu juga dinamakan laut tak bertepi. Dari sana ia datang, ke sana pula ia kembali. Artinya, sesungguhnya ia dari Tuhan, akan kembali kepada Tuhan. Segala sesuatu akan kembali ke asalnya. Dia juga dinamakan iman. Dia juga tempat kegaiban takbir. Begitu pula dalam sakaratul maut. Bukan mani menjadi manusia. Dia juga bukan hamba pada Tuhan, bukan umat pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dimaksud dalam hal ini, yaitu janganlah hendak lalai dalam pengawasan terhadap diri, yaitu lewat keluar masuknya nafas. Barang siapa yang selalu mengucapkan nama Tuhan siang dan malam, seakan-akan mereka itu tidak berpisah dengan Tuhannya. Bila keluar, sirnakan dirimu kembali dengan zikir Allah, Allah. Itulah perbuatan Nabi dan para wali Allah. Artinya, yakinkan tempatnya hati yang suci, sebab hati yang suci itu adalah nur rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang tidak mengetahui tempatnya hati sanubari pada dirinya, maka tidak sah takbirnya, keislamannya dan ma'rifatnya. Adapun tempat hati sanubari itu pada diri kita adalah di atas pusar, di susu kiri, kira-kira 2 jari. Jika mengucapkan zikir Allah, Allah, maka yakinkan dirimu di dalam adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinkan dirimu di dalam kesatuan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yakinkan dirimu di dalam nur Allah Subhanahu wa taala, dan yakinkan dirimu di dalam kebakaan atau kekekalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun permulaannya alif itu titik, yaitu baris di atasnya. Artinya awal keluarnya angin pada hidung yang disebut napas keluar. Bila napas itu masuk, maka disebut titik. Quran, nurun, ayan sabihat, juga disebut Nur Muhammad. Rahasia Nur Muhammad, iman dengan niat perasaan nikmat lenyap pada Tuhannya di dunia sampai di akhirat. Pada awal yang tak bermula, di akhir yang tak berkesudahan wujudnya. Yang mula dijadikan Allah dinamakan baru, artinya tidak mempunyai wujud yang hakikat. Mustahil akan ada dua wujud yang abadi. Jadi hanya dipandang pada wujud Allah semata-mata yang ada. Selain itu semuanya sudah berakhir, baik yang ijmal maupun yang tafsili. Adapun permulaan gerak titik itu ialah baris di bawah alif. Ketika alif itu dipandang, itulah yang dinamakan nyawa, juga sifat pada Tuhan. Saat itulah yang bersifat. Artinya sifat itu satu dengan yang punya sifat. Cahaya tidak berpisah dengan yang punya cahaya. Terbalik-balik penglihatanku pada mata hatiku, sehingga tembus mata hatiku pada sekujur tubuhku, sehingga kulihat cahayanya diriku, kulihat pula Tuhan yang tidak ada seumpamanya pada semesta alam. Artinya dahulu tidak mempunyai akhir. Maksudnya ia adalah sumber dari segala hal dan akhir dari segala persoalan. Jika telah memuncak naiknya, maka alif itu telah membentuk, di mana dinamakan kharija, artinya keluar. Dinamakan pula hati, nama, rupa, Muhammad, hakikatnya Adam, artinya nyawanya Adam. Jelas pula alif itulah yang menjelaskan zat dan sifat. Nama dengan yang punya nama adalah satu. Jadi tiga ini menjadi satu. Para ulama berkata, memang hanya tiga yang perlu diketahui, yaitu diri kita, Muhammad, dan Tuhan. Itulah pengenalan yang paling tinggi. Adapun yang lain daripada itu hanya merupakan cabang yang kecil saja. Yang disebut cabang atau ranting bukan tengahnya, bukan pula ujungnya. Adapun alas itu yaitu langit 7 susun, tanah 7 lapis, arasi, kursia, lauful mahfuz, surga dan neraka. Di manakah pangkalnya, dan lihatlah lagi di mana pula ujungnya. Adapun alif itu hidup selama-lamanya, yang selainnya semua itu pasti binasa. Itulah sebabnya kita dikatakan hidup, sebab adanya alif itu pada diri kita. Apabila alif itu telah diam, maka matilah kita. Berarti tidak memiliki lagi suatu sifat hidup, seperti mendengar, melihat, merasa, berkata-kata, segalanya telah habis binasa. Yang dibentuk itu mengisyaratkan kepada yang ada, yakni adanya Allah, sebab alif itu kenyataan adanya Allah. Hakikatnya la ilaha, artinya hati menarik, nyawa yang ditarik, rahasia tempatnya ditarik, dan menunjuk kepada illallah, artinya ada Tuhan. Yang menggerakkan tubuh kita yaitu af'aullah atau perbuatan Allah. Yang menggerakkan hati kita yaitu asmaullah atau nama Allah. Yang menggerakkan nyawa kita yaitu sifatullah atau sifat Allah. Yang menggerakkan rahasia kita yaitu zatullah atau zat Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dielakkan kehendaknya serta kodratnya. Semua yang bernama manusia adalah baharunya. Jadilah pelupa, tidak mengingat dirinya. Bila ia kembali keadaan semula, semua orang ingin kepada Tuhannya, maka dihadapkanlah dirinya.
Adapun sekalian orang beriman itu bersatu dengan Tuhannya. Dialah yang menjadikan dirinya sendiri baharu, dan yang baru itulah hamba, dan yang kadim itulah Tuhan. Demikianlah Tuhan itu tidak bercerai dengan hamba. Bersatunya hamba dengan Tuhan sehingga manusia itu menjadi mulia. Mereka berbuat keduniaan dan keakhiratan. Hilangkan sajalah keakuanmu, sebab dialah juga tubuh, dia juga hati, dia juga nyawa, dia juga rahasia, dan dia juga manusia, dan dia juga Tuhan pada yang baharu. Dia pula lah yang berlain-lainan dalam segala hal. Pada kita yang dinamakan tubuh, hati, nyawa, dan rahasia, tiada yang lain. Nurnya itu bernama rahasia, nur rupanya itu bernama nyawa, nur namanya itu bernama hati, nur iradatnya itu bernama tubuh, nur kodratnya itu bernama Muhammad, kenyataan nurnya bernama Adam, kasarnya Muhammad dijadikan tubuh, nurnya tubuh bernama Muhammad atau nyawa, nyawa menjadi tubuh. Jangan diragukan hal ini. Tiada lagi yang lain, kesemuanya itu dinamakan ada. Dialah yang bernama dari segala nama. Jika telah mengenal yang empat pada dirimu, niscaya mengenal pula Allah Ta'ala. Dia juga yang menamakan dirinya manusia. Dia pula lah yang menamakan dirinya rahasia, nyawa, hati, dan tubuh. Bila mana telah mendirikan solat, niatkanlah Muhammad yang menyampaikan solatmu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila telah mengucapkan takbiratul ihram, niatkan bahwa hanya Allah yang solat, yang berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Sebab sesungguhnya yang baharu itu sudah tidak baru pada Tuhannya. Dengan kata lain bahwa hamba itu sudah bukan baru lagi jika pada Tuhannya. Jangan mengaku dan jangan pula menyangkal. Jangan pula memiliki keakuan. Jangan pula menyangka dirimu dicelakakan oleh Tuhanmu. Sebab segala sangkaan itu hanya tertuju pada dirinya sendiri. Alif itu adalah nur zatnya, lam itu adalah nur sifatnya, ha itu adalah nur af'alnya, dan dal itu adalah nur makam Tuhan. Itulah yang dinamakan alhamdu. Apabila tanda kematian telah tiba, di mana kekuasaan Tuhan yang tidak dapat ditolak, maka hendaknya perbanyaklah bertaubat serta melaksanakan amal kebaikan, terutama senantiasa mengucapkan zikir dalam setiap saat, yaitu zikir la ilaha illallah, zikir Allah Allah, zikir huwa huwa, zikir ah. Bila situasi dan keadaan kita sudah semikian lemah sehingga zikir tersebut di atas sudah tidak mampu lagi diucapkan, maka pindah lagi kepada zikir a, i, u. Bila sudah tidak mampu juga, maka perhatikan perpindahan kepada keluar masuknya napas dengan disertai keyakinan sebagai berikut. Dia juga yang keluar dan masuk, dia juga yang tidak keluar dan tidak masuk. Kemudian akhirnya berpindah lagi perhatian kepada yang tidak bersuara, yang bukan pula dengungan, bukan pula pendengaran, bukan pula lafaz, tak tersentuh lidah. Itulah yang dinamakan kata sepatah atau dengan istilah rambut selembar, yaitu gaibkan dirimu kepada nurun, nanti Muhammad yang meneruskan kepada yang tidak terbatas, yakni zat Allah. Dengan demikian, maka dengan satu Tuhannya ia melihat kepada Tuhannya, dengan pengenalan Tuhannya ia mengenal Tuhannya. Demikianlah menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Ketahuilah bahwa keluarnya napas itu ada kembalinya, dan masuknya napas itu ada kekekalannya. Inilah yang dinamakan syahadat dua. Artinya satu yang dibawa datang dan satu yang dibawa pulang. Rahasia la ilaha illallah, yaitu huruf la yang dipanjangkan dalam pengucapannya itu, artinya lam. Itulah yang membentuk alif dan mengandung pengertian meniadakan, yang ditiadakan yakni selain Allah. Jadi alif artinya Allah menjadikan keterbukaan di dalam jiwa sehingga mata dapat melihat, telinga dapat mendengar, hidung dapat mencium,
lidah dapat berkata seperti hati dapat merasa. Inilah sebabnya Sayyidina Ali berkata, aku tidak menyembah Allah jika saya tidak melihatnya. Maksudnya, aku melihat Tuhan di dalam 5 waktu itu. Dengan kata lain, Allah menyatakan diri atas 5 waktu itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sah sembahyang seseorang tanpa bacaan Al-Fatihah, karena hakikat salat itu terbuka dalam 5 waktu yang menjadi makam tajalli Allah, yaitu pertama tajalli zat, kedua tajalli sifat, ketiga tajalli nama, keempat tajalli af'al, kelima tajalli bekas perbuatan. Adapun sumber atau pangkal salat 5 waktu, artinya waktu itu adalah makam atau tempat atau tajallinya Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifat dan karya-karyanya. Adapun asalnya atau sumbernya waktu 5 itu dari suratul Fatihah, artinya terbukalah 5 perkara. Adapun yang 5 huruf alhamdu adalah 5 tajalli Tuhan, yaitu alif, lam, ha, mim, dan dal, diisyaratkan kepada 5 tajalli tersebut di atas. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sah sembahyang kecuali pengenalan kepada Allah, zatnya, sifatnya, namanya, perbuatannya, dan bekas tangannya dalam 5 waktu. Adapun alhamdu yang terdiri atas 5 huruf itu berpangkal pada titik, seolah-olah muncul cahaya pada rahasia Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan berkata, aku menyatakan cahayaku atas dirimu, adalah isyarat atas adanya aku pada dirimu. Itulah yang dikatakan insan itu rahasiaku dan aku rahasia insan. Berikut ini adalah suatu dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Haidir alaihissalam. Nabi Haidir alaihissalam, bagaimana yang dikatakan awal perbuatan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang mengetahui tentang awal permulaan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosanya serta dosa kedua orang tuanya, begitu pula segenap sanak keluarga dan familinya, jauh maupun dekat, diampunkan segala dosa-dosanya di dunia maupun di akhirat. Sewaktu kita masih berada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pindah kepada kenabian atau alam nubuah di langit atau ayan sabihat, dan juga kita masih pada api, pada angin, pada air, dan pada tanah. Nabi Haidir alaihissalam bertanya, siapa nama kita pada awal permulaan dan pada Allah Ta'ala serta Jibril? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, adapun mula-mula nama kita pada Allah Ta'ala bagi laki-laki bernama Ali dan bagi perempuan bernama Fatimah. Pada Jibril bernama Manihitani, pada Nabi bernama Ta'ahu, pada api bernama Manni Ahdihi, pada angin bernama Manni Ahduhu, pada air bernama Manni Ahnu, pada tanah bernama Mannikan Lahu, pada ibu bernama Manni Ahduhu, pada bapak bernama Manni Ahdihi. Sewaktu kita tinggal pada darah bernama Manni Haffafa, sebulan di dalam rahim ibu bernama Alifas, 2 bulan di dalam rahim ibu dinamakan Tauhid, 3 bulan di dalam rahim ibu dinamakan Ma'lumun, 4 bulan di dalam rahim ibu dinamakan Malaka, 5 bulan di dalam rahim ibu dinamakan Falaka, 6 bulan di dalam rahim ibu dinamakan waktu subuh, 7 bulan di dalam rahim ibu maka lengkaplah tubuh dan dibacakan Alhamdulillah. 8 bulan di dalam rahim ibu dibacalah Qul huwallahu ahad. 9 bulan di dalam rahim ibu, maka Tuhan berkata, bersiap-siaplah untuk keluar ke dunia, disambut dengan malaikat dan rezeki yang murah, banyak atau sedikit. Demikian pula umurmu, panjang atau pendek. Berkata syahadat pada Tuhan, saya takut ya Allah.
Tuhan bertanya, kenapa engkau takut sedangkan aku yang menyuruh? Syahadat berkata, saya takut sebab saya belum mengetahui namamu ya Tuhan. Tuhan berkata, Alif namaku. Syahadat berkata, kalau begitu sama dengan kita. Tuhan bertanya, siapa namamu? Syahadat berkata, Alif juga namaku. Tuhan berkata, kalau begitu sama namamu dengan namaku. Ketahuilah aku agar engkau ku ketahui pula. Syahadat bertanya, dengan cara bagaimana aku mengetahuimu ya Tuhan? Tuhan menjawab, yaitu dengan baris di atas. Itulah sebabnya tangis pertama bayi lahir ke dunia. Berikut ini adalah suatu pesan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, yaitu bila ada orang yang bertanya kepadamu, bagaimana pengetahuanmu pada Allah Ta'ala sehingga engkau dinamakan orang yang bermakrifat, katakanlah kepadanya, saya mengetahui dengan pengenalannya sendiri, tempat saya melihat dan mengetahui. Artinya dengan pengetahuannya saya mengetahui, dengan pengenalannya saya mengenalnya. Ketahuilah olehmu tentang rahasia hati sebelum mati. Barang siapa yang telah mengetahui hal tersebut, berarti itulah orang yang telah mempersiapkan dirinya bagi Tuhannya, dan Tuhan pun bersedia baginya. Yang dimaksud ialah mandikan dirimu bukan dengan air, bungkus dirimu bukan dengan kain kafan, sembahyangi dirimu sebelum matimu, kuburkan dirimu bukan dengan tanah. Karena sesungguhnya Tuhan telah berfirman bahwa bagi hambaku yang demikian itu, itulah yang tidak bercerai dengan aku dan lepas dari segala tuntutan dunia maupun akhirat. Itulah hamba yang beriman dengan sungguh-sungguh serta berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun kematian itu terdiri dari 4 tingkat, yaitu kematian syariat, yaitu yang mengucapkan zikir la ilaha illallah pada akhir hidupnya. Kematian tarekat, yaitu yang mengucapkan zikir Allah, Allah pada akhir hidupnya. Kematian hakikat, yaitu yang mengucapkan zikir huwa, huwa pada akhir hidupnya. Sedangkan kematian ma'rifat, yaitu yang mengucapkan zikir pada akhir hidupnya. Tanda-tanda kematian syariat, yaitu hancur tubuhnya di dalam kubur. Tanda-tanda kematian tarekat, yaitu tubuhnya tidak rusak dan tidak kering. Tanda-tanda kematian hakikat, yaitu tubuhnya utuh, rambut dan kukunya bertambah panjang, serta wajahnya bercahaya. Sedangkan tanda-tanda kematian ma'rifat, yaitu tubuhnya lenyap dalam kubur, diambil oleh malaikat ke tanah suci menjadi waliullah. Yang dikatakan sudah membungkus diri sebelum mati, yaitu lenyapkan tubuhmu ke dalam haimu. Yang dikatakan sudah memandikan diri bukan dengan air, yaitu lenyapkan dirimu di lautan adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud sudah menyembayangi diri sendiri, yaitu rahasiamu lenyap pada Nur Muhammad. Nur Muhammad lenyap pada Nurullah. Tetapkan hatimu dalam keyakinan bahwa Tuhan itu esa adanya. Bila sudah ada nur yang tiada seumpamanya, sedang masih ada perasaan sakit yang dirasakan, itu belumlah yang sebenarnya dan jangan diikuti. Bila telah merasakan ketenangan dan kenikmatan semata dan seluruh perasaan telah sujud, berarti yakinlah bahwa Tuhanmu telah ada. Apakah ada nur atau tidak ada, berangkatlah, insyaallah Anda selamat. Berikut ini adalah suatu pesan dari Syekh Ahmad, yaitu adapun hikmah yang dikehendaki dalam salat subuh, yaitu mensucikan seseorang daripada kelupaan dan kelalaiannya, sehingga menetapkan hadapannya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada seumpamanya dari sesuatu. Itulah sebabnya maka tidak ada salat sunnah sesudah salat subuh. Adapun yang dikehendaki dalam salat duhur, yaitu mensucikan pandanganmu melihat keesaan Allah serta kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala sampai memasuki waktu salat asar. Adapun yang dikehendaki dalam salat asar, yaitu sucikan dirimu
serta himpunkan penglihatan sempurnamu pada himpunan Allah yang Maha Esa. Itulah sebabnya tidak ada lagi salat sunnah sesudah atau di belakang salat asar. Adapun yang dikehendaki dalam salat maghrib yaitu sucikan pendengaranmu serta penglihatanmu dan kata-katamu. Adapun yang dikehendaki dalam salat isya yaitu sucikan kegelapanmu menuju yang terang. Artinya hilangkan keakuanmu. Serahkan dirimu kepada yang punya diri. Jelasnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa, berkehendak, yang hidup seterusnya atau kekal, dan tiada lagi selain daripada Allah. Adapun yang dikehendaki dalam salat witir yaitu menetapkan ingatan lahir dan batin tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata, demi untuk dan karena Allah semata-mata. Keyakinan yang benar, bagi orang yang memiliki keyakinan benar, maka tiada lagi hal yang tersembunyi baginya, sedangkan Tuhannya itulah yang paling nyata dalam segala hal. Baginya tidak ada perbedaan di waktu hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Mereka telah yakin bahwa hidupnya itu tidak akan mengalami kematian, sekalipun kelak akan berpisah nyawa dengan tubuhnya. Dalam arti mentuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah menyadari seluruh jiwanya bahwa segala bentuk serta penghayatan dirinya pada Tuhannya lah ia mengharapkan. Sebab segala sesuatu yang ada adalah hak dan milik Tuhan, bahkan dirinya sendiri bukan lagi miliknya. Mereka telah menyadari bahwa keakuannya selama ini adalah palsu belaka. Adapun yang bernama sesuatu itu laksana gelombang dengan air lautan. Bila gelombang itu telah tiada, maka yang ada hanya lautan itu sendiri. Jelaslah dalam hal ini bahwa gelombang itu adalah merupakan sifat dari lautan, laksana bayang-bayang dengan yang punya bayang-bayang. Dengan demikian tiadalah bedanya jika kita menyadari hal ini, bahwa yang batil itu batil sejak dahulu, sekarang maupun yang akan datang. Sebaliknya bahwa yang hak itu awal tak berpermulaan dan akhir tak berkesudahan. Tiada ia dicangkup oleh ruang dan waktu, nyata ia di balik segala yang dinyatakan. Siapakah dia itu? Dia itulah yang sebenar-benarnya hakikat diri kita yang tak dapat diragu-ragukan lagi. Bahwa saat itulah yang bersifat, artinya hidup kita ini adalah kenyataan sifatnya. Dan yang bersifat itulah yang menghidupi segala sesuatu. Jadi yang menjadikan hidup atau nyawa Muhammad dinamakan titik, artinya rahasia. Sedangkan yang dinamakan rahasia adalah nur sat. Yang menjadi sifat itu adalah yang dinamakan nurun, artinya nur yang tidak berubah-ubah, hidup yang tidak berubah-ubah. Adapun jiwanya atau nyawa Adam itu alif namanya, artinya himpunan, maka nyawa namanya. Jadi sebenarnya yang dinamakan nyawa itu ada dua, yaitu nyawa yang dinamakan titik, yaitu nyawanya Muhammad, dan nyawa yang dinamakan alif, yaitu nyawanya Adam. Jadi bila hal tersebut di atas telah menjadi nyata pada kita, telah menyaksikan buktinya yang sempurna, dengan demikian maka selamatlah Anda untuk selama-lamanya, kekal abadi di akhirat. Inilah dapat dikatakan kesempurnaan ilmu atau kepastian ilmu. Segala yang dijadikan itu adalah bayang-bayang pada Tuhan, sedangkan bayang-bayang dengan yang punya bayang-bayang adalah satu. Gerak bayang-bayang itu adalah geraknya yang punya bayang-bayang. Yakinkan dan jangan ragu-ragu lagi. Nyawa menurut syariat, nyawa namanya. Nyawa menurut tarikat, nur namanya. Nyawa menurut hakikat, zat namanya. Nyawa menurut ma'rifat, tidak ada yang lain terkecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut ini adalah suatu percakapan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan anaknya Fatimah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad berkata kepada anaknya, "Hai Fatimah,
apakah engkau masih ingat yang saya telah katakan padamu? Fatimah menjawab, ya, saya ingat semuanya. Yaitu ingatlah sebuah kata yang tidak berpisah dengan Tuhan, yaitu sewaktu Tuhan memesrahi sesuatu, yakinkan dalam hatimu yang bersih. Barang siapa yang menemukan pengenalan yang sesungguhnya di dalam kehendak Tuhannya, itulah orang yang memakai penglihatan Tuhannya ia melihat, pendengaran Tuhannya ia mendengar, dengan kata Tuhannya ia berkata, dan dikatakanlah nama itu tidak berpisah dengan yang punya nama. Jangan merasa ragu dalam hatimu. Itulah sebabnya sehingga ada yang dikatakan kepastian ilmu, atau ilmu yakin, atau hakul yakin. Yakinkan dalam hatimu tidak berpisah dengan Tuhanmu serta Rasulnya. Sebab hakikatnya nyawa yang suci itulah yang dinamakan Muhammad, artinya orang yang dicintai. Dikatakan baru, akan tetapi pada hakikatnya tidak disebut baru, sebab dikehendaki hakikatnya Muhammad ialah titik. Yang disebut titik yaitu rahasia. Yang dikatakan rahasia yaitu nurnya, zat dan nur sifat. Kuatkan tauhidmu pada Allah Subhanahu wa taala. Dari sebab itu dikatakan dua rahasia, yaitu yang wajib adanya dan pangkal rahasia. Yang dinyatakan harus adanya, pangkal rahasia berlindung pada wajib adanya. Apabila yang harus adanya telah kembali atau lenyap, sudah kekal, maka yang ada hanya yang esa wujudnya. Sebab yang memang ada adalah wujud Allah Ta'ala, namun Tuhan tetap Tuhan, dan hamba tetaplah hamba. Adapun pengertian yang sebenarnya dari kalimat la ilaha illallah, yaitu tidak ada asa yang lain yang selain dari Allah Ta'ala. Selanjutnya saya akan membahas lagi suatu penjelasan tentang sebelum dijadikan alam. Pada mulanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan nyawa Muhammad, lalu Tuhan melihat ke depan, tiada sesuatu yang dilihatnya. Kemudian melihat ke belakang, ke kanan dan ke kiri, namun tidak melihat sesuatu pun, sedangkan dia ingin disembah dan dipuji, namun tiada yang memuji dan menyembahnya. Maka dijadikanlah dirinya dalam dirinya. Kemudian dia melihat ke atas dan dikatakannya alif baris di atas. Maka keluarlah nur. Inilah rahasianya Muhammad. Ketika melihat ke atas, maka jadilah arasi. Kemudian melihat ke bawah, maka jadilah rahasianya. Kemudian Tuhan melihat ke depan dan dikatakannya alif baris di bawah, maka keluarlah nur. Inilah nyawa Muhammad. Ketika melihat ke atas, maka jadilah kursia. Ketika melihat ke bawah, maka jadilah nyawanya. Kemudian Tuhan melihat ke kanan dan dikatakannya alif baris di depan, maka keluarlah nur yang menjadi hatinya Muhammad. Ketika melihat ke atas, maka jadilah surga, dan ketika melihat ke bawah, jadilah hatinya. Kemudian Tuhan melihat ke kirinya dan dikatakannya ha baris di atas, maka keluarlah nur dan menjadi misaleng atau batinnya Muhammad. Kemudian melihat ke bawah dan jadilah misaleng atau batinnya. Kemudian Tuhan melihat ke belakang dan dikatakannya ha baris di bawah, maka keluarlah nur dan menjadi akalnya Muhammad. Ketika melihat ke atas, jadilah lauful mahfuz. Ketika melihat ke bawah, maka jadilah akal bagi Muhammad. Kemudian Tuhan melihat ke bawah dan dikatakannya ha baris depan, maka keluarlah nur, dan inilah bayang-bayang Muhammad. Ketika melihat ke atas, jadilah hati kecil atau ini nawa, dan ketika melihat ke bawah, jadilah rupa. Kemudian Tuhan melihat ke dalam dirinya
dan jadilah hatinya Muhammad. Inilah yang dikatakan halus. Ketika melihat ke atas maka jadilah rasa, dan ketika melihat ke bawah jadilah air mani. Kemudian Tuhan melihat ke sekelilingnya dan dikatakannya huwa, menyebarlah nur cahayanya, maka nampak jelaslah nur Muhammad di dalam cahayanya. Lalu nampaklah kenyataannya Allah Ta'ala di dalam cahayanya Muhammad, dan dikatakannya dirinya Tuhan. Maka dinampakkanlah dirinya Tuhan di hadapan Muhammad. Kemudian Tuhan berkata, akal itu bersumber pada kesatuanku. Muhammad menjawab, di manakah bersumbernya bayang-bayang itu? Tuhan menjawab, bayang-bayang itu bersumber pada gerakku. Muhammad bertanya, di manakah bersumbernya nurun itu? Tuhan menjawab, nurun itu bersumber pada zatku. Berikut ini adalah fungsi-fungsi yang dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fungsi rahasia yaitu kebenaran dan alam. Fungsi nyawa, penglihatan dan nama Allah Subhanahu wa taala. Fungsi hati, niat dan pengenalan. Fungsi misaling atau batin, angan-angan dan kekuasaan. Fungsi akal yang nyata dan kebingungan. Fungsi bayang-bayang, kepintaran dan kebodohan. Fungsi nurun, pertimbangan dan pengetahuan. Muhammad bertanya, apa sebabnya engkau jadikan yang 7 itu ya Tuhan? Tuhan menjawab, aku jadikan yang 7 itu sebab aku ingin disembah. Muhammad bertanya, di manakah yang disembah dari yang 7 itu ya Tuhan? Tuhan menjawab, aku disembah nurun pada bayang-bayang, dan bayang-bayang menyembah aku pada misaling. Misaling menyembah aku pada hati, dan hati menyembah aku pada nyawa. Nyawa menyembah aku di rahasia, dan rahasia menyembah aku di diriku, dan akulah yang sembah diriku sendiri. Muhammad bertanya, apa penyebabnya? Apa penyembahannya rahasia padamu ya Tuhan? Tuhan menjawab, penyembahan rahasia itu ketika ia mengatakan alif baris di atas. Penyembahan nyawa itu ketika ia mengatakan alif baris di bawah. Penyembahan hati itu ketika ia menyatakan alif di depan. Penyembahan misaling atau batin itu ketika ia mengatakan ha baris di atas. Penyembahan akal itu ketika ia mengatakan hi. Penyembahan bayang-bayang itu ketika ia mengatakan penyembahan nurun itu ketika ia mengatakan engkaulah yang kusembah ya Allah. Ketahuilah yang menyuruh dan yang disuruh pada keluar masuknya nafas. Keluar masuknya nafas dinamakan bayang-bayang. Keluar bayang-bayang lahir namanya. Masuk bayang-bayang batin namanya. Keluar batin sunnat namanya. Masuk batin fardu namanya. Keluar iman tahu namanya. Masuk iman pengenalan namanya. Keluar akal dunia namanya. Masuk akal akhirat namanya. Keluar misaling atau batin sifat namanya. Masuk misaling atau batin zat namanya. Keluar hati hamba namanya. Masuk hati Tuhan namanya. Keluar nyawa wajah kita namanya. Masuk nyawa dirinya namanya. Keluar rahasia dia juga namanya. Masuk rahasia dia juga namanya. Yang kekal pun dia juga. Adapun kenyataan rahasia yaitu Adapun kenyataan nyawa yaitu I. Adapun kenyataan hati yaitu U.
Adapun kenyataan misaleng atau batin yaitu ha. Adapun kenyataan akal yaitu hi. Adapun kenyataan bayang-bayang yaitu hu. Adapun kenyataan alif, rasa, Nur Muhammad dan mani. Adapun perbuatan Muhammad itu antara. Adapun yang dinamakan nama dirimu, artinya kita berdua berdiri. Akulah itu Muhammad. Adapun yang dinyatakan, engkaulah itu Muhammad. Itulah yang dinamakan kata hidup tak mati. Artinya yang disuruh dan yang menyuruh. Yang mengetahui hal itu serta dibenarkannya, maka panjang umurnya dan disukai oleh para penguasa, dipercaya oleh orang lain, dihindarkan dari bahaya ujian Allah. Ketahuilah pula kemunculan nurun. Nurun itu muncul pada bayang-bayang. Bayang-bayang itu muncul pada akal. Akal itu muncul pada misaleng atau batin. Misaleng atau batin itu muncul pada hati. Hati itu muncul pada nyawa. Nyawa itu muncul pada rahasia. Rahasia itu muncul pada nurun. Nurun itu muncul pada Tuhannya. Dari situlah kita datang dan di situ pula kita kembali. Kenalilah aku sungguh-sungguh Muhammad, bahwa kita tidak berpisah. Aku jadikan segala sesuatu karenamu, sedangkan engkau untukku. Muncullah engkau pada kenyataanku. Nyatakan engkau dan kulindungi engkau. Selanjutnya saya akan menjelaskan kembali suatu pengertian alif beserta sumbernya. Adapun kenyataan serta pengertian alif, alif itu bersumber dari titik atau sarrah atau nyawa yang berlindung. Yang dimaksud dengan nyawa berlindung yaitu rahasia atau cahaya zat dan sifat, itulah yang memperkenalkan Tuhan. Adapun iman itu tempatnya rahasia. Rahasia adalah cahaya hati nurani. Ketika baris atas, bawah, dan titik itu terbagi, maka jadilah 4 huruf, yaitu pertama alif, yang kedua lam di depan, yang ketiga lam di belakang, dan keempat ha, lafaznya Allah. Nyawa Muhammad dinamai makrifat, nyawa kita dinamakan hakikat, angan-angan kita dinamakan tarekat, tubuh kita dinamakan syariat, yaitu pengetahuan tentang pengenalan diri di dalam tubuh kita. Apabila nyawa itu melihat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rahasia namanya. Apabila nyawa melihat pada alam, maka iman namanya. Apabila nyawa melihat pada akhirat, maka nyawa namanya. Apabila nyawa melihat ke dunia, maka badan jasmani namanya. Apabila nyawa melihat ke badan jasmaninya, maka hati kecil namanya. Adapun ilmu pada Allah, kebodohan terhadap sesuatu. Adapun makrifat kepada Allah, menyangkal diri. Adapun bertauhid kepada Allah, keheran-heranan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Ali, ketahuilah bahwa keluar masuknya nafas itulah yang dikatakan sembahyang batin selamanya, tidak membedakan siang dan malam, dan di waktu tidur ataupun di waktu terjaga. Apabila nafas keluar, dikatakannya la. Apabila nafas masuk, dikatakannya lu. Namun penerimaan beberapa wali tentang keluar masuknya nafas berbeda-beda, yaitu keluar nafas sunnat, salat dirinya tubuh. Ia melihat seperti busa-busa emas sampai di langit, berdiri di antara kedua kening seperti rambut yang hijau, melekta di arasi.
ada juga seperti bulan 14 munculnya. Satu malam kemudian ia meninggal, semalam juga dia dikubur, ia naik ke surga yang ketujuh. Diberikan perasaan seperti orang yang sedang bersetubuh nikmatnya. Inilah berdirinya Jibril. Keluar nafas lah, masuk nafas lah. Salatnya rahasia. Tanda kematiannya, ia melihat permata yang jernih gilang gemilang, menjadi orang seperti di masa mudanya. Bercahaya wajahnya dan dirinya. Itulah halus kita keluar, itulah juga turun, itulah juga yang menjadi tubuh kita. Pada saat lepasnya nyawa diberikan perasaan seperti bila keluar air mani. Pada hari kematiannya itulah dikuburkan. Hari itu juga ia naik ke surga yang di-8 diarasi kursia. Inilah yang tidak menunggu baca talqin. Inilah berdirinya Muhammad. Inilah yang dikatakan salat yang berkekalan dan berkepanjangan, tali yang tidak putus pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kain kafan yang tidak hancur dari ahlu sunnah. Adapun tubuh itu menyatakan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hati itu menyatakan af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun nyawa itu menyatakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun rahasia itu menyatakan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pandangan para sufi. Adapun tubuh itu nama pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hati itu kehendak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun nyawa itu kodrat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun rahasia itu kegembiraan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat salat yang sebenar-benarnya. Jika kita berdiri untuk solat, pada hakikatnya alif itulah yang berdiri untuk solat. Maksudnya, naikkan terlebih dulu berdiri, alif, kemudian tubuh. Sebab tidak mungkin tubuh yang dapat mendirikan nyawa. Sebaliknya nyawa itulah yang mendirikan tubuh. Jangan bertentangan perbuatannya tubuh dengan nyawa. Yang demikian itu sama halnya orang yang menserikatkan Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa nyawa itu ibarat imam terhadap tubuh. Sudah tentu imam itu terlebih dahulu yang berdiri, kemudian makmuman. Itulah sebabnya maka iman itu wajib diketahui. Bila mana ada orang yang bertanya, siapa imammu dalam solat? Maka jawablah bahwa Al-Quran itulah imamku. Apa arti Al-Quran itu? Al-Quran itu kalamullah atau perkataan Tuhan. Dan Tuhan itu bersifat qadim. Jadi Al-Quran itu pun qadim. Jadi pada hakikatnya Tuhan itulah imam. Tanpa demikian ini berarti sebab yang dimaksud salat di sini ialah dahirnya perbuatan. Dahir artinya perbuatannya Tuhan pada kita, Allah juga pada hakikatnya, sehingga kita bersatu kata atau sekata dengan hakikatnya. Sehingga kita bersatu kata atau sekata dengan imam. Dikatakan imam lillahi ta'ala, artinya makmum karena Allah. Imam itulah yang menggerakkan tubuh, dan tidaklah nyawa itu dapat bergerak jika tidak karena kehendak Tuhannya. Bila hendak ruku, turunkan napasmu dahulu, kemudian badanmu ruku. Begitu pula i'tidal, sami Allahu liman hamidah, naikkan kembali nafasmu, kemudian tegak. Sujud juga demikian, turunkan dahulu napasmu, kemudian sujud. Lawan sujud juga demikian, naikkan dahulu napasmu, kemudian mengangkat kepala untuk kembali duduk. Demikianlah napas itu diikuti naik turunnya. Begitulah imam para nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para wali. Inilah yang dikatakan imam tanpa diimami. Bila ada orang yang memakai pengenalan hal ini, itulah orang yang sah dijadikan iman.
Jadi apabila ada orang yang menjadi imam sedangkan ia tidak mengetahui hal ini, sedangkan makmumnya ada yang mengetahui, maka dikatakanlah imam yang diimami oleh makmuman. Selanjutnya, bila telah membuang takbiratul ihram, tahanlah napasmu sebentar. Itulah yang dinamakan lengkap kepada nurun Muhammad. Adapun masalah yang dibicarakan oleh nahwu dan saraf hanya huruf, baris dan lagunya. Jadi hanya masalah lafaz. Jadi bila dikatakan bahwa kata-kata Tuhan itu bukan huruf, bukan suara, bukan bunyi, tidak berawal, tidak berakhir, dan tidak tasdik, maka bingunglah orang-orang nahwu dan syaraf. Sebab bukan huruf. Bahkan baris 3 alif itu tidak dilihat oleh nahwu dan logat. Sebab huruf tidak bersambung. Sebab alif bukan tinta. Sedang alif yang bukan tinta itu menunjuk kepada kata-kata Tuhan. Bila tanda kematian telah tiba, maka yang sangat penting untuk dilaksanakan yaitu perbanyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat, baik lahir maupun batin, besar atau kecil, sengaja maupun tidak disengaja. Perbanyaklah berzikir kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah, Allah Allah, huwa huwa, ah. Serahkan dirimu sepenuhnya, artinya gaibkan dirimu pada Nur Muhammad. Dengan demikian sampailah engkau atau kekallah pada saat Allah Subhanahu wa taala. Sebab mustahil akan bercerai nur dengan yang punya nur, laksana matahari dengan cahayanya. Insyaallah selamatlah engkau. Sangkalah dirimu di dalam rahmat Tuhanmu. Jika engkau menyangka dirimu disiksa, maka disiksalah engkau. Bila menyangka dirimu diselamatkan dari segala cahaya, maka diselamatkanlah engkau. Adapun tanda itu harus, artinya boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada, tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hanya kematian itu pasti adanya. Adapun tanda kematian itu sebagai berikut. Ia melihat nur yang lebih terang dari cahaya matahari. Ia melihat ke langit 7 susun tanpa halangan sampai pada arasi dan kursia. Ia melihat nur yang terang. Tiba-tiba ada seorang laki-laki berpakaian hijau berdiri di sebelah kananmu, lalu memegang telunjukmu dan berkata, lupakan saja dunia yang gelap ini, akhirat lebih mengetahuinya. Muhammad itu yang mendatangimu dan katakanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Yang artinya tiada Tuhan selain Allah dan Anda adalah Rasulullah. Selanjutnya ia melihat nur yang tidak dimengerti dan tak ada seumpamanya. Muncul lalu lenyap, muncul lagi, dan segala sesuatu sudah pada sujud. Itulah tanda akhir hidupmu di dunia ini, tidak kembali selama-lamanya. Adapun perasaanmu lebih nikmat daripada persetubuhan antara suami dan istri. Akidah zikir. Saya akan menjelaskan sedikit tentang akidah zikir, yaitu sewaktu kita mengucapkan kalimah la ilaha, niatkan dirimu lenyap bersama Nur Muhammad pada saat Allah. Kemudian mengucapkan illallah, niatkan dirimu kekal bersama Nur Muhammad pada saat Allah. La ilaha artinya menafikan atau meniadakan. Sedangkan illallah artinya menisbatkan atau mengadakan pada wujud Allah semata-mata. Hati adalah yang menarik, nyawa yang ditarik, rahasia tempat menarik. Cahaya cermin itu adalah tempatnya manusia. Cahaya intan adalah tempatnya Muhammad. Cahaya jamrud itu adalah tempatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dimasukkanlah dirinya dalam cahaya cermin, kemudian berpindah ke cahaya intan, kemudian ke cahaya jamrud, di dalam nur ilahi bersama Muhammad.
Demikianlah cara pengembalian serta pengekalan diri menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Ketahuilah bahwa zat Allah itu batin pada nyawa Muhammad, Nabi Adam pada dahirnya pada nyawa Muhammad, sehingga tidak ada pemisahan antara hati nurani dengan nyawa Rasulullah serta zat Allah. Artinya tubuh itu dapat bergerak, berkehendak, kuasa hanya perintah dari nyawa kita, sedangkan nyawa di bawah perintah Nur Muhammad, sehingga ia dapat berkehendak, kuasa dan mengetahui. Adapun nyawa Muhammad nyata pada zat Allah, menurut dalil yang mengatakan, seandainya bukan karena engkau Muhammad, aku tidak jadikan segala sesuatunya. Mengenal diri, tubuh, hati, nyawa, rahasia, itulah yang bernama manusia atau orang. Sedangkan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui zat, sifat, nama, dan af'alnya. Adapun nyawa itu adalah sifat pada Allah, adapun tubuh itu af'al pada Allah, adapun hati itu adalah nama pada Allah, adapun rahasia itu adalah zat pada Allah. Dalam arti kata lain, yang memerintah tubuh kita adalah perbuatan atau af'al Allah, yang memerintah hati kita adalah asma Allah, yang memerintah nyawa kita adalah sifatullah, dan yang memerintah rahasia kita adalah zatullah. Tubuh itu bayang-bayang perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, hati itu bayang-bayang nama Allah Subhanahu wa ta'ala, nyawa itu bayang-bayang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan rahasia itu adalah bayang-bayang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah kekuasaan Tuhan dan kehendaknya dalam segala sesuatu, tiada yang mencampurinya. Semua kata-kata dan kalimat-kalimat itu adalah kata-kata dan kalimat-kalimat Tuhan. Pengetahuan itu adalah yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sempurna Islam seseorang terkecuali mengenal iman. Yang dikatakan orang beriman adalah orang yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya. Adapun bilangan keluar masuknya napas dalam sehari semalam sesuai dengan bilangan huruf Al-Quran, yaitu 32.05.340 kali. Adapun syahadat itu hidupnya Allah yang dijadikan tubuh pada kita, dinamakanlah syahadat. Isyaratkan pada kita bahwa tubuh kita tidak bercerai dengan hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun satinja itu ialah cahaya Allah yang dijadikan kesucian pada hati kita, menjadi hati rumahnya orang mukmin, dinamakanlah satinja. Isyaratkan pada diri kita bahwa kesucian kita tidak berpisah dengan nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati kita tidak berpisah dengan halusnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun junnu itu halusnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dijadikan rasa nikmat pada diri kita, dinamakanlah junnu. Diisyaratkan pada diri kita tidak berpisah nikmat yang kita rasakan dengan halusnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memperkenalkan dirinya dengan jalan pencaharian cahayanya di dalam hati hambanya yang dikehendaki. Dengan demikian, maka dikenallah diri kita sendiri menerima suatu nur yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, barang siapa mengenal dirinya karena dia menerima nur dari Tuhannya, maka dikenallah Tuhan lewat petunjuk nurnya tersebut. Demikianlah menurut kitab Jami'ul Usul. Itu pula yang dikehendaki sehingga hati ini senantiasa dipelihara kesuciannya.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam tubuh anak cucu Adam ada segumpal daging. Di dalamnya adalah hati, di dalam hati ada buah hati, di dalam buah hati ada nyawa, di dalam nyawa ada rahasia, di dalam rahasia ada nur ilahi yang tersembunyi, di dalamnya lagi ada aku. Inilah yang penting dipahami baik-baik dan jangan bertukar-tukaran menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya rasa mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya tentang ilmu tarekat, ilmu pelajaran dari syariat, tarikat, hakikat dan ma'rifat, guna kita pakai untuk beribadah, untuk memperhambakan diri lahir batin sepenuhnya hanya kepada Allah. Semoga apa yang senantiasa kita lakukan akan mendapat rahmat, berkah dari Tuhan. Dan semoga Allah mempertemukan kita dengan jalannya, dengan sebaik-baik jalan bertarekat dan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.